سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة وبعد. Bapak jemaah sekalian, kembali ungkapan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan, sehingga Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menegakkan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan kajian kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita dan siapa saja yang istiqomah di dalam hadis ini. Baik, mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita kaji benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, dan duduknya kita di majelis ini semoga menjadi catatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian fikih kita masih tentang sunnah salat, yakni beberapa perbuatan yang terkait dengan sunnah dalam salat. Kalau dalam wudu ya, sunnah wudu ya, kita sudah bahas tentang rukun wudu ya. Kalau mazhab Syafi'i itu ada 6. Nah, sunnahnya juga kita sudah bahas, ada sekitar 7 poin di catatan saya ya. Sekarang kita masuk ke sunnah berikutnya. Jadi sebuah perbuatan yang dilakukan, dianjurkan, dikerjakan dalam berwudu. Yakni yang ke-8 yaitu at-tasrisul muslim, yakni membasuh 3 kali ya. Disebutkan di sini disunnahkan ya, untuk membasuh anggota tubuh itu, anggota wudu maksudnya, itu 3 kali. Meskipun nanti ada yang sunnahnya 1 kali gitu ya. Secara umum ya, berangkat dari sebuah hadis, Fa'an Amr ibn Shu'aib, hadisnya dari Amr bin Shu'aib, an abihi dari ayahnya, an jaddihi radhiyallahu anhu dari kakeknya, semoga Allah meridai mereka. Qala, kata dia, jaa Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu'i. Yani telah datang seorang Arab, ya, Arab itu Arab kuno, kepada Rasulullah SAW, yas'aluhu 'anil wudu'i. Kemudian orang ini bertanya kepada Nabi tentang wudu gitu ya. Fa'arahu salasan. Maka kemudian Nabi memperlihatkan bagaimana cara berwudunya. Maka Nabi melakukan membasuh anggota tubuhnya itu atau anggota wudunya itu 3 kali. Waqala, sambil bersabda, kata Nabi, hadal wudu, ini wudu. Faman zada ala hada, maka siapa yang menambahnya, melebihi maksudnya dari 3 kali tadi, faqad asaa. Nah, disebutkan di sini dengan kalimat berarti dia sudah menyeleweng, wa ta'adda ya, melampaui batas, wa zalama, dan berbuat zalim. Artinya disunahkannya cukup 3 kali itu udah selesai gitu ya. Nah, jadi jangan sampai juga berlebihan. Nah, prinsip pertamanya adalah terbasuh semua anggota tubuh. Nah, nanti ada yang 3 kali, bahkan nanti ada juga yang 1 kali, ada yang 2 kali. Ya, itu beberapa riwayat menyebutkan demikian. Jadi misalnya basuh wajah gitu ya, 3 kali, ya, 3 kali, tangan juga 3 kali, gitu ya. Nah, terus kemudian, di sini juga ada keterangan lain ya. Ada hadis juga dari Utsman ya. Dalam hadis Utsman disebutkan ya, wa Utsman radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa salasan. Jadi memang Nabi berwudu membasuhnya 3 kali ya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi. Nah, terus kemudian juga dalam hadis yang lain annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marratan. Nah gitu. Jadi Nabi pernah juga sekali ya,
sekali ya. Wa martaini bahkan dua kali gitu ya. Nah, ini jadi makanya apa? Kalau misalnya kita berwudu ya satu kali sudah cukup gitu ya. Ya sudah. Nah, nanti kaitannya dengan misalnya ketika airnya sedikit gitu, waktunya mepet gitu ya. Maka juga pilihan-pilihannya itu boleh. Jadi nggak harus semuanya 3 kali. Yang penting dipastikan apa? Seluruh anggota wudhu yang harus kena dengan air maka itu sudah terpenuhi gitu ya. Terus kemudian ada keterangan yang lainnya, amma mashar ra'si marratan wahidatan. Nah, adapun terkait mengusap kepala gitu ya, itu marratan wahidatan, cukup satu kali gitu ya. Fahuwa aksaru riwayat, dan ini termasuk riwayat yang paling banyak. Oke. Jadi begini. Jadi kalau misalnya basuh yang lain gitu ya, katakanlah basuh wajah gitu 3 kali, ambil airnya gitu, boleh dari bawah gitu. 1 kali gitu ya, selesai. Ambil lagi misalnya 2 kali, ambil lagi 3 kali. Tangan juga boleh 3 kali, sunahnya 3 kali tangan. Ya. Nah, kanan dulu nanti ya. Nah, selesai kanan 3 kali, kiri. Ya. Kaki juga 3 kali. Tapi kalau untuk kepala, saya milih pendapat yang 1 kali. Jadi ambil airnya, dilepas. Nah, kalau saya pilih pendapat yang hadis yang menyebutkan Nabi mengusap kepalanya lamur roksi, semua kepala. Saya ambil pendapat. Jadi ambil airnya, dilepas, taruh dulu di belakang nanti. Terus kemudian dikedepankan lagi. Kalau saya langsung masuk ke telinga, tunjuknya masuk ya, ke bagian dalam, kemudian ibu jari telinga bagian luar. Nah, ini cukup 1 kali. Mau 3 kali boleh nggak? Boleh. Kalau mazhab Syafi'i ambil kepala sendiri, ya nanti ambil air lagi untuk telinganya sendiri. Ya. Ini terkait dengan mengusap kepala. Jadi kalau mengusap kepala saya pilih pendapat yang 1 kali. Yang lainnya 3 kali. Kumur-kumur 3 kali, masukkan dari hidung 3 kali, ya wajah 3 kali, tangan 3 kali. Tapi saya kalau kepala saya ambil pendapat yang 1 kali. Mau 3 kali boleh nggak? Boleh aja loh. Ini terkait dengan sunnah. Baik ya. Terus kemudian berikutnya ya, ada pembahasan tentang at-tayamun. Ya, at-tayamun. Apa itu at-tayamun? Ai al-bad'u bil ghusli yamin. Memulai membasuh itu dengan bagian kanan dulu. Nah, ini yang dua-dua ya, yang sepasang. Apa tuh misalnya tangan, ada kanan ada kiri, kaki ada kanan ada kiri, maka gunakan yang kanan dulu. Kenapa demikian? Qabla ghusl yasar, sebelum membasuh yang kiri. Di antaranya apa? Minal yadaini wal rijlaini, yaitu antara tangan, kedua tangan ini dan juga kedua kaki. Mana hadisnya disebutkan dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya dari Aisyah semoga Allah meridainya, qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammum fi tan'idihi wa tarjilihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Jadi kata Aisyah, Nabi itu suka ya mendahulukan yang kanan dalam apa? Pakai sendal. Ya, jadi kalau Nabi pakai sendal itu, Nabi mendahulukan yang kanan. Apalagi bersisir, Nabi nyisir tuh, ya, itu disebutnya dengan watarjuli, Nabi nyisir. Atau berikutnya watuhurihi, atau ketika Nabi bersuci, wa fi sya'nihi kulli, bahkan di dalam setiap urusan Nabi dahulukan yang kanan. Kalau ada yang sepasang, Nabi dahulukan yang kanan. Ya. Jadi kalau pakai sendal gitu ya, pakai sendal yang kanan dulu dipakai.
set masuk kakinya satu, baru kemudian kaki kiri set gitu. Nah, nanti kalau mau lepas yang kiri dulu, baru kemudian yang kanan. Ya, Nabi nyisir juga gitu kata Aisyah. Ya, berarti Nabi belah kayak nyisir. Ya, kalau yang kanan dulu gitu. Nah, baru nanti kemudian yang kiri. Ya. Pakai baju juga gitu, yang kanan dulu masukin, darah masuk, baru yang kiri. Nah, kalau mau lepas, ini diantara sunnahnya. Bahkan kata Aisyah tadi, dalam setiap sesuatu Nabi selalu, ya, di sini wa fi sya'nihi kulli, dalam setiap urusan kalau ada yang kanan yang kiri Nabi dahulukan yang kanan. Ya, ini diantara mengikuti sunnah Nabi SAW. Gitu ya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan di sini dari Abu Hurairah, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi SAW bersabda, idza labistum, apabila Nabi pakai baju, apabila kalian memakai baju, wa idza tawadda'tum, apabila kalian berwudu, fabda'u bi aymanikum, maka mulailah dengan tangan kanan atau bagian yang kanan gitu. Ya, pakai baju kanan tadi, baru kemudian kiri. Wudu juga gitu. Ya, yang tangan kanan dulu selesai, baru tangan kiri. Nah, jadi gimana maknanya? At-tayammum itu berarti maknanya dahulukan yang kanan. Jadi kalau kita basuh yang tangan kanan, katakanlah airnya begitu muncul, ya udah kanannya dulu masukin, airnya turun sampai siku, lebih kanan, turun lagi, kanan lagi, selesai gitu. Ya, lagi kanannya. Selesai yang kanan, baru pindah yang kiri. Pindah yang kiri, ya, kiri. Gitu ya. Jadi jangan, mohon maaf, itu kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, jangan. Ya, kanan selesai, pindah yang kiri. Kaki juga gitu. Ya, kaki yang kanan dulu selesai dibasuh, kemudian pindah ke kaki yang kiri. Gitu ya. Nah, ini namanya at-tayammun, pakai nun ya, bukan pakai mim. Ya, at-tayammun, jadi mendahulukan yang kanan, ya, baru kemudian yang kiri. Berikutnya yang sunnah ke-10 ada ad-dalfu. Ya, ad-dalfu di sini apa? Yakni berturut-turut membasuh dari satu anggota wudu kepada anggota wudu lainnya. Jadi berturut-turut dan tidak diselingi oleh perbuatan-perbuatan yang lain yang dianggap menurut kebiasaan itu sudah hilang dari konteks wudu. Artinya apa? Urutan. Ya, kalau ayatnya kan idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian, wa aydiyakum ila marafiq, tangan kalian sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala kalian, warjulakum ila ka'bayn, kedua kaki kalian sampai mata kaki. Nah, artinya itu menunjukkan urutan. Ya, urutan dan tidak diselingi dengan perbuatan yang lain. Jadi kalau misalnya awalnya kita gabungkan sunnah, ya, awalnya ya cuci telapak tangannya, terus kemudian masukkan, ya, airnya ke mulut pakai tangan kanan, kumur-kumur 3 kali, ya, tangan kanan 3 kali selesai, kemudian masukkan air ke hidung pakai tangan kanan lagi, dibuang pakai tangan kiri ke hidungnya, kemudian lagi dibuang lagi, ya, 3 kali. Nah, baru kemudian wajah. Nah, ini berturut-turut gitu, ya, berkelanjutan, tidak diselingi dengan perbuatan yang lain. Nah, gitu, ya, perbuatan yang lain. Ya, misalnya lagi wudu tiba-tiba anaknya bilang, iya ya, ini tolong cuciin sendok gitu, ambil wudu cuciin sendok, ya, mau makan misalnya. Nah, ini kan disela dengan perbuatan yang lain. Ya, jangan, ya. Nah, jadi gimana? Selesaikan wudunya. Ini kalimat mualah itu berturut-turut membasuh anggota, ya, gitu. Nah, terus kemudian apa di sini berikutnya? Mashul udunaini. Nah, ini membasuh kedua telinga. Ini sunnahnya. Ya, kan kalau yang rukun, ya, pertama apa? Niat. Nah, kedua basuh wajah, ketiga basuh tangan, keempat musat kepala, yang kelima basuh kaki, yang keenam tertib. Ini rukunnya. Nah, jadi telinga itu termasuk sunnah, gitu ya. Apa di sini? Wasunnatu mashu batinuhuma
bisababataini wa zahiruhuma bil ibhamaini bima'ir raqsi. Nah, ada kalimat itu tuh, bima'ir raqsi. Apa itu? Sunnahnya ya, musab itu ya, musab telinga itu adalah dengan bagian dalam itu dengan kedua jari telunjuk dalam telinga, maksudnya dengan kedua jari telunjuk. Wazahiruhuma ya, yang bagian luar telinga itu bil ibhamaini dengan kedua ibu jari jempol gitu ya. Setelah itu apa? Ada kalimat bima irroksi dengan air yang berasal dari kepala gitu. Jadi maksudnya satu paket antara kepala dengan telinga gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti dipisah ya nggak apa-apa gitu ya. Nah di sini dijelaskan terkait dengan menyapu telinga ya. Disebutkan ketika Rasulullah SAW berwudu ya, di sini fa'an al-Miqdadi ibni Mahdi Karimi radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW masaha fi wudu'ihi ra'sahu. Nabi di dalam wudunya mengusap kepalanya, wa udunaihi dan kedua telinganya, zahirihuma wa batinhuma, baik yang telinga bagian luar maupun bagian dalam, wa adkhal usbu'aihi fi samahi udunaihi. Kemudian Nabi ya memasukkan ya, jarinya ke bagian dalam telinga dan luar telinga. Jadi bagaimana? Begini. Ini tadi ada kalimat dengan air yang berasal dari kepala. Jadi makanya saya pilih pendapat yang ini. Jadi ambil airnya sekali. Ini kalimatnya musab ya, beda dengan goslun. Kalau goslun itu airnya ditumpahin, kumpulin. Nah, ini goslun betul. Nah, airnya ngumpul. Tapi kalau musab ya, jadi bukan dikumpulin, diusap begini basah. Ya, kalau musab ya. Jadi gimana? Ambil airnya, dilepas gitu, taruh di sini. Nah, kepala kan, dibelakangkan. Terus kemudian ke telinga, nah, gitu. Dengan air yang berasal dari kepalanya. Nah, untuk telinga bagian dalam pakai telunjuk, jadi telunjuk. Telinga bagian dalam begini aja Pak. Nah, diputar aja tuh. Ya. Nah, yang telinga bagian luar, pakai ibu jari. Nah, gitu. Cukup satu. Ya, jadi mohon maaf ya enggak gini. Itu kanan kiri. Ya nggak apa-apa kan, mungkin belum belajar. Nah, jadi caranya Nabi katakan apa? Telunjuknya masuk ke telinga bagian dalam. Telinga bagian luar pakai ibu jari. Kalau mazhab Syafi'i dipisah, ya, ambil air satu buat kepala, ambil air lagi satu lagi buat telinga. Nah, sunahnya cukup satu kali, nggak habis itu, gitu ya. Ini terkait dengan mengusap kepala. Jadi mengusap kepala ini bagian daripada sunnah, gitu ya. Ya sunnah ya. Baik. Berikutnya yakni tentang apa di sini? Italatul qurrah wa tahjim, yakni memanjangkan cahaya. Nah, istilahnya gitu ya, memanjangkan cahaya baik bagian depan maupun anggota yang lainnya. Gurroh itu sini wajah. Apa di sini disebutkan? Amma italatul gurroh fa bi ayyi sila jazaan min miqdami ra'si zaidan. Jadi terkait dengan kepala itu ya, dengan wajah di sini ya dengan kepala ini boleh ditambahkan ya, terus juga dengan wajah juga dan juga dengan tangan boleh dilebihkan di sini sampai ke melebihi sikutnya. Kaki juga demikian, boleh melebihi betisnya. Mana dalilnya? Nah, kita berangkat dalilnya dulu. Dalam sebuah hadisnya di sini li
hadis Abi Hurairah, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gurrun muhajjalin. Inilah dasarnya. Sungguh umatku, kata Nabi, ya'tuna yaumal qiyamah, mereka nanti akan datang pada hari kiamat gurrun muhajjalin, dalam kondisi wajah yang bercahaya. Ya, muhajjal itu tidak hanya wajahnya, pokok setiap anggota tubuh yang kena air wudhu itu nanti akan bercahaya. Apa sebabnya? Min azaril wudu'i, disebabkan bekas wudunya. Gitu. Jadi pada hari kiamat ini, maka faqala Abu Hurairah, saya lanjutkan sedikit, maka Abu Hurairah berkata, faman istata'a minkum ayyatina qurratan falyaf'al. Kata Abu Hurairah, ya. Jadi kalau misalnya siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan cahayanya, maka lakukan itu, kata Abu Hurairah. Gini. Ya. Ini kan misalnya kita bahas pala misalnya gitu ya, pala kan. Ini itu belakangnya lagi nggak apa-apa, sampai punuknya boleh, gitu. Ya. Terus kemudian apa lagi? Tangan itu kan sampai rukutnya sampai sikut, ya, sikut ya. Nah, ini mau dilebihkan gini boleh, nggak apa-apa. Ya, dilebihkan. Ya. Kaki itu kan sampai mata kaki, lebihkan Pak, naik sampai ke betis, boleh. Ini namanya memanjangkan cahaya. Kenapa memanjangkan cahaya? Karena kata Nabi, nanti umatku pada hari kiamat itu akan datang. Apa sebabnya? Dalam kondisi yang gurrun muhajjalin, wajahnya bercahaya. Ya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, kepalanya bercahaya. Apa sebabnya? Min azaril wudu, disebabkan bekas wudu. Itu sunahnya. Kan suatu saat sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umatmu? Ya kalau misalnya sama sahabat mungkin kenal gitu ya, pernah hidup di dunia, pernah bareng sama Nabi. Terus kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, gimana cara mengenali umatmu padahal engkau telah wafat gitu? Ya. Maka kata Rasulullah, umatku nanti pada hari kiamat akan datang dalam kondisi gurrun muhajjalin. Nabi menggambarkan, bagaimana pendapatmu apabila ada sekumpulan kuda hitam, kudanya hitam semua nih, tubuhnya hitam, tapi kata Nabi ada kuda yang belang di wajahnya, belang di kakinya, bisa nggak bedain? Kata sahabat, bisa ya Rasulullah. Begitu pun aku nanti pada hari kiamat, aku tahu ini umatku, ini bukan umatku. Ya, jadi mereka yang saat di dunia nggak pernah kena wudu, ya orang kafir gitu, nggak pernah sholat, nggak pernah wudu, ya meskipun dia wajahnya putih, badannya putih, pada hari kiamat gelap nanti kan. Ya, meskipun kita katakan ya kulitnya ya sama matang gitu, kalau orang Afrika hitam, kalau orang Papua hitam, tapi kalau dia Muslim, dia berwudu, maka nanti pada hari kiamat wajahnya bercahaya. Itu cara kenalinnya. Jadi ini apa Pak? Subhanallah ya, tubuh kita ini udah disetting sama Allah. Ini lagi buat tafakur ya. Kira-kira kalau kita wudu itu, ya Bapak habis wudu lah ya. Terus kemudian sholat, selesai sholat udah kering belum Pak? Udah Pak ya. Kita berusaha wudu nih, terus kita pakai buat sholat, udah kering belum? Kering lah kata anak. 7 menit itu udah kering itu. Ya. Tapi kok nanti kerekam sampai hari kiamat? Berarti apa Pak? Tubuh kita ini udah disetting. Airnya udah habis, gitu. Air wudunya sudah habis, tapi nanti itu yang membuat bersinar pada hari kiamat, gitu. Bercahaya pada hari kiamat. Sebabnya apa? Wudu. Ya, oleh karena itu pada sini silakan kata Abu Hurairah, yang mampu panjangkan cahayanya panjangkan, gitu. Ya, nggak hanya sampai siku, tambahin. Gak sampai mata kaki, tambahin ke betisnya, gak apa-apa, nanti cahayanya panjang, jadi tambah terang Pak lampunya, Masya Allah. Nah, gitu ya. Berikutnya apa? Nah, berikutnya
al-iqtisad fil ma'i. Ya, ini saya jelaskan ya. Jadi harus hemat dalam menggunakan air. Ya. Jadi dalam menggunakan air juga harus hemat. Gimana? Nah, prakteknya begini Pak. Nah, kalau kita nyalain keran ya, air gitu, keran air, ya, jangan terlalu deras. Ya, suruh gitu tak usah. Secukupnya aja, enggak terlalu lambat, enggak terlalu cepat gitu. Ya, hemat kan. Jadi gimana diatur aja gitu. Kumpulin. Nah, ya. Bahkan sekarang sebagian itu beberapa tempat wudu ada sensornya ya. Jadi wudunya ada sensornya Pak. Kalau tangan kita nadahin baru keluar airnya. Kalau pas kita enggak ini dia berhenti sendiri. Jadi Masjid Yusuf ada di Medco itu begitu. Ya, jadi kalau kita tangannya begini keluar airnya. Kalau pas kita tarik berhenti airnya. Kan hemat tuh berarti. Coba kalau pas lagi gini kan, ambil kan, nah, gini berhenti tuh airnya, nggak ngalir tuh airnya kan, air kerannya nggak ngalir. Nah, nanti kita gini lagi, nah, keluar lagi air. Ini diantara bagian dari ikhtisab. Maksudnya gimana? Jangan terus-terus banget. Meskipun mampu bayarnya, bahkan kata Nabi, meskipun kalian berada di sungai atau di lautan, tetap aja menggunakannya hemat. Jadi hemat dalam menggunakan air. Al-iqtisad namanya. Ya. Nah, terus kemudian berikutnya kita masuk pada ad-du'a'u asna, ya. Berdoa saat berwudu. Saat berwudu ya, berdoa saat berwudu. Disebutkan di sini lam yasbut min adiyatil wudu'i syai'un. Ya. Yakni tidak tetap ya di antara doa-doa wudu ya, kecuali di sini disebutkan ada hadis dari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairi hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang berdoa saat berwudu kecuali hadis ini. Jelas ya? Nah, hadis siapa tuh? Dari Abu Musa al-Asy'ari. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu'i. Aku pernah datang kepada Rasulullah membawakan air untuk wudu. Jadi sahabat ini bawain air wudu. Fatawaddoa, maka Nabi berwudu gitu. Nabi berwudu. Saat Nabi berwudu, kata Abu Musa al-Asy'ari tadi, fasami'tuhu yad'u. Aku mendengar Nabi berdoa gitu. Ya. Ini saat berwudu ya, saat berwudu. Apa? Yaqul, Nabi berdoa begini, Allahumma ighfirli dhunubi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Jelas ya? Jadi Abu Musa bawain air wudu kepada Nabi. Nah, ketika Nabi berwudu, nah Abu Musa dengar Nabi doanya begitu, Allahumma ighfirli dhunubi, ya Allah ighfirli dhanbi wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Terus kemudian apa? Fakultu, maka aku bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sami'tu katatu bikada wa kada, gitu ya. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, aku mendengar engkau berdoa seperti ini dan seperti ini. Wahal tarakna min syai', ada nggak yang tertinggal? Hadis ini rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Sunni. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Sunni. Ada dua yang meriwayatkan hadis ini, An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, dengan sanad yang sahih. Lakin An-Nasa'i adkhalahu fi babi ma yaqulu ba'dal faraqi min al-wudu. Akan tetapi Imam An-Nasa'i memasukkannya ke dalam doa yang dibaca setelah berwudu, gitu ya. Mari saya jelaskan. Wa Ibnu Sunni, ya, sementara Ibnu Sunni ya, dia memasukkannya ke dalam doa yang dibaca saat berwudu. Ya, qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, wa kalahuma muhtam. Maka keduanya boleh. Begini. Jadi hadis tadi menjelaskan ada sahabat Abu Musa al-Asy'ari bawain air wudunya Nabi. Kemudian Nabi berwudu. Saat Nabi berwudu, Abu Musa dengar Nabi berdoa. Doanya tadi, Allahumma ighfirli dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi.
gitu. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Sunni. Nah, An-Nasa'i nulis kita memasukkan doa ini bacanya setelah wudu, bukan pada saat wudu. Nah, Ibnu Sunni memasukkannya dalam doa yang dibaca saat berwudu. Kata Imam An-Nawawi, bacanya boleh saat berwudu, boleh setelah berwudu. Ini saat berwudu, Pak ya. Jadi saat berwudu langsung, bukan setelah wudu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi mau bacanya saat berwudu boleh, bacanya setelah berwudu juga boleh. Nah, mungkin Imam An-Nasa'i ya punya pendapat karena masalah berwudu, mungkin karena kalau di dalam wudu saat berwudu mungkin yang ada toiletnya kan tidak boleh melafazkan lafaz Allah, maka mungkin dia memasukkannya setelah berwudu, gitu ya. Jadi nggak ada doa lain berdasarkan hadis ini ya, tidak ada doa yang lain kecuali berdasarkan hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari dengan sanad yang sahih, gitu ya. Baik, berikutnya yang ke-16 ya, ad-du'a ba'da baru berikutnya nih, doa setelah berwudu. Ya, disebutkan di sini berdasarkan hadis dari Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadis ini ya. Apa kata Nabi? Ma minkum min ahadin yatawaddu. Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, wa yusbihul wudu'a, kemudian dia baguskan wudunya, dia sempurnakan wudunya. Ya, jadi wudunya sempurna, summa yaqul, kemudian tambah doanya. Apa doanya? Kata Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini dulu ya. Karena ini hadis riwayat Muslim. Jadi siapa yang sudah selesai berwudu, baca doa tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Kecuali kepada orang tersebut akan dibukakan pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyuha syaa, dan dia diperkenankan masuk dari pintu manapun yang dia suka. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, sahihnya gitu. Jadi gimana Pak? Kalau kita selesai berwudu ya, nanti sunnahnya menghadap kiblat. Selesai wudu menghadap kiblat. Terus kemudian berdoa ini ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sahih sampai sini riwayat Muslim ya. Kalau ada orang wudu kayak gitu, dibukakan pintu surga yang 8, dipersilakan masuk dari pintu manapun. Subhanallah. Ini baru wudu aja Pak, belum sholatnya ya. Jadi semangat dalam bersuci, semangat dalam berwudu ya. Wudunya selesai, berdoa seperti tadi, dibukakan pintu surga yang 8, boleh masuk dari pintu mana aja. Masya Allah ya. Ini baru wudu, belum sholatnya. Jadi fadilahnya luar biasa ya, gitu ya. Nah, terus kemudian ini saya sebutkan beberapa riwayat yang sahih ya. Yang lainnya juga ada, boleh juga, misalnya dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri di sini disebutkan qala Rasulullah SAW, Rasul SAW bersabda, man tawadha'a, siapa yang berwudu, faqala, kemudian orang itu membaca subhanak Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini seperti apa nih? Belum penutup majlis ya. Ya. Jadi kata Nabi gitu ya, kalau ada baca subhanak Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kayak doa penutup majlis. Boleh baca itu? Boleh. Habis wudu baca doa ini. Apa kata Nabi? Kutiba fi raqin summa ja'ala fi tabi'in falam yusir ila yaumil qiyamah. Maka kalau ada orang yang berwudu membaca doa seperti tadi, apa fadilahnya? Maka kemudian orang itu akan dicatat ya,
Di mana Pak? Dalam sebuah kopikan perak yang itu disimpan oleh Allah dan tidak akan pecah selama-lamanya sampai hari kiamat. Jadi kalau mau boleh Pak, boleh. Ya. Suatu saat kita jadi gitu, amalkan beberapa hadis Nabi itu selesai berwudu bacaan tadi. Ya subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ya. Oke, itu diantara doa setelah berwudu. Nah di sini dijelaskan, ya. Adapun, ya di sini ada kalimat ya. Wa amma du'a'un, adapun berdoa atau doa, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Adapun yang doa itu disebutkan fahiya fi riwayat Tirmidzi. Hadis itu riwayat At-Tirmidzi. Kalau yang tadi sampai apa yang dibuat sudah yang 8 itu riwayat Muslim. Tapi kalau yang tambahannya tadi Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin, ini riwayat At-Tirmidzi gitu ya. Akan tetapi ya kata Imam At-Tirmidzi sendiri ya, waqad qala fil hadis, kata beliau, fi isnadin tirab ya, hadisnya muttarab. Muttarab itu maksudnya ada gangguan gitu. Jadi gimana? Mau Bapak lanjutin pakai doa ini boleh. Jadi kalau mau digabung selesai berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Silakan. Ya, mau tambahkan lagi min ibadika salihin, tapi saya enggak tahu riwayatnya gitu. Tapi kalau saya milih yang doa An-Nasa'i tadi, riwayat An-Nasa'i. Jadi setelah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ighfirli dhanbi wa si'li fi dari wa barik li fi rizqi. Ya, silakan aja nanti ya. Nah, ini tapi yang sampai tadi itu juga bukan usul yang apa. Ya luar biasa. Bukan kuat ya yang Allah mengetahui. Ya, jadi kata itu menurut riwayat Tirmidzi kurang kuat. Ya. Tapi kalau mau pakai ya Pak, silakan ya. Nah, ini kan babnya bab berdoa. Ya. Satu lagi nih, mau tanya ada ini? Belum tanya Pak. Yang paling banyak dibaca itu. Iya. Iya, karena yang penting yang jangan lupa yang 8-nya tadi. Yang dibukakan itu sudah yang 8. Ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mau tambahkan tadi boleh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Atau tambahkan yang tadi. Karena ini doanya dahsyat sebenarnya. Ini saya belum kaji tadi ya, karena tadi yang kena saya Allahumma ighfirli dhanbi, ya Allah ampuni dosa. Wasi'ni fi dari, luaskanlah rumah. Ya, wa barikli fi rizqi, berkahi rezeki. Masya Allah. Ini doanya luar biasa. Allahumma ighfirli dhanbi, ya Allah ampuni dosaku. Wasi'ni fi dari, luaskan rumahku. Rumahnya segini mungkin. Berapa meter? 200 meter. Nah, segitu bisa. Tapi rasanya Pak, Masya Allah, kayak di taman. Kenapa? Ya, karena mungkin harmonis keluarganya ahli ibadah, nggak ada yang berantem, nggak nambah misalnya 200 sudah ke 200 aja. Gitu. Atau bisa juga maknanya lebih, dapat lagi nanti rumah di mana? Gitu. Itu bawa sini baitin ya. Bawa sini fidari. Fidari. Ya, dari. Ya. Jadi gitu maksudnya. Mbak rumahnya 200 rasanya kayak rumah 60. Kenapa berantem mulu? Tiap hari berantem. Bangun tidur berantem. Mau tidur berantem. Berangkat kerja berantem. Pulang kerja berantem. Nah itu rumahnya enggak luas yang kayak gitu. Sempit. Kenapa berantem mulu? Tapi bisa rumahnya kecil, tapi suasananya pada aku, ya, pada saya, pada hormat. Wasi'ni bidari, luaskanlah rumah. Wabarik li fi rizqi, berkahi rezeki.
gajinya mungkin standar-standar aja, tapi berkah. Masih bisa bantu orang tuanya, bantu adiknya, bantu keponakannya, tolong umumnya, masih bisa infak ke masjid, masih bisa itu. Gajinya sama nih om, kantor yang sama, golongan sama, gajinya sama. Yang satu nggak bisa ngapa-ngapain, mengirim orang tua juga susah, padahal gajinya sama. Apa yang membedakan? Wabarik li rizki, berkahi rezeki. Nah itu bedanya. Jadi sama-sama misalnya 10 juta, yang satu berkah, yang satu nggak berkah. Wallahu a'lam bishawab. Sementara itu saya kembalikan ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan dikit aja. Pertama, buku itu kan di kawasan yang di surat Al-Maidah kalau sholat, ya, akan sampai siku terus bisa sholat, dan kaki sampai. Nah kalau saya melakukan itu saja, sampai begini. Yang kedua tadi Pak Ustaz bilang kalau berwudu itu kan sekali sama, kali kalau lebih itu menzolimi berikan kepada besar. Karena kan ini sunnah. Nah, bagaimana penjelasan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu ya. Jadi kalau berwudu dalilnya di Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza kuntum ilas shalah, apabila kalian hendak menegakkan salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. 1. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kalian sampai ke siku. 2. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala kalian. 3. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Yang disebut hanya 4. Ya, yang disebut hanya 4. Kalau saya hanya melakukan itu gimana? Nah, ini nanti dalam fikih ini dalil Pak. Dalilnya itu yang disebutkan dalam ayat Al-Quran hanya itu. Nah, baru kemudian para ulama berpendapat gitu. Kalau mazhab Syafi'i menambahkan, kalau yang disebut cuma 4 itu, 4 aja, saya mah nggak nambah-nambah yang lain. Nah, makanya para ulama berpendapat dikaitkan dengan apa? Nggak cukup dengan itu. Ada innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu harus dengan niat. Maka kemudian dimasukkan niat sebagai rukun pertama. Meskipun nanti dalam mazhab Hanafi ada perbedaan pendapat. Jadi ini beberapa perbedaan. Jadi gimana? Dalam mazhab Syafi'i pertama, maka rukun yang pertama niat. Yang 4 yang dibasuh, yang kelimanya tertib. Gitu. Kalau saya hanya melakukan yang 6 ini, sah nggak menurut saya? Sah. Kalau ditanya sah, sah. Gitu ya. Nah, tapi nanti kalau hanya mengerjakan yang 6, yang 6 tadi, ya, maka kehilangan dari sunnahnya. Gitu. Kenapa nggak dapat sunnahnya? Karena nggak ada fadilahnya di situ. Gitu. Jadi ingat ya, perbuatan sunnah wudu ini, karena dalam sunnah wudu itu ada fadilahnya. Apa tuh fadilahnya? Misalnya Nabi katakan, ketika engkau berkumur-kumur, maka ketika air itu keluar dari mulut kalian, bersama itu pula dosa yang dibuat oleh mulut ini gugur. Nah itu diantaranya. Nyelam-nyelangi jari itu sunnah. Gitu, ya. Nah, karenanya gimana? Digabungkanlah antara yang rukun dengan yang sunnah. Gak baca doa tadi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa kalau tanya nggak apa-apa. Cuma kehilangan fadilah. Kata Nabi, siapa yang berwudu, sempurnakan wudunya dengan berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dibukakan pintu surga yang 8. Nah, kita nggak baca itu, gimana? Dibukakan nggak pintu surga yang 8? Ya enggak. Nah, jadi ada kerugian apa saja. Nah, hanya saja antara yang rukun dengan yang sunnah digabungkan biar wudu kita jadi sempurna. Mungkin nanti suatu saat, nah ini ada kondisi namanya nih, suatu saat bisa jadi karena airnya cuma sedikit segini misalnya,
buat berwudu gimana ceritanya? Disitulah letaknya kecerdasan orang yang paham tentang fikih kata Nabi, maka dia akan menggunakan sebatas yang rukun saja. Gitu. Jadi kalau airnya cuma segini ya udah, kayak tadi tuh Pak, ya, ambil wudu, cuci tangan dulu sedikit gitu, ya, udah langsung pilih yang rukun. Niat basuh wajah. Sekali aja, kalau sekali udah lengkap, udah basah semua, selesai sudah. Ambil lagi. Nah ini, ya. Kalau udah dipastikan gitu, sekali begini dengan air yang sedikit tadi, cukup, selesai sudah. Ini tidak. Kalau udah dipastikan semuanya basah, nah, terus kepalanya sekali aja udah. Nah, terus kemudian kakinya sekali selesai. Karena airnya cuma sedikit. Nah gitu. Jadi nggak perlu kalau gini kumur-kumur 3 kali, terus masukin tangan muka 3 kali, ya. Tangan 3 kali, kepala, ya. Kaki tinggal sebelah doang nanti. Gitu Pak ya. Jadi kalau ditanya sah nggak sah, cuma nanti ada kecerdasan dalam menggunakan. Apa mungkin air sedikit yang mau wudu pada banyak nih, ya tinggal cuma setengah toran gitu, tapi jamaahnya masih banyak yang pada jangan saya maunya yang aktor, justru dia nggak paham fikih kalau begitu. Ya, nanti dia doang tuh 1 galon dia selesai sempurna, 2 orang sempurna, 5 orang lagi nggak dapat wudu, nyari lagi air lagi di sana. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi tentang antara melebihkan dan menzalimi tadi ya. Ya. Jadi maksud Nabi ini yang pertama kita pahami tentang iktisad. Ya, iktisad itu jangan sampai iktisad kan menghemat air. Jadi jangan sampai melebih-lebihkan. Kalau emang kira-kira udah cukup sudah. Ya. Jangan misalkan 3 kali udah sempurna nih, tambahin aja lagi terus. Nah, itu zalim maksudnya. Ya. Padahal 3 kali tadi udah cukup, dia lebih aja. Itu zalim namanya. Nah, yang kedua bedakan dengan yang tadi itolatul ghurrah, memanjangkan cahaya. Nah, ini nggak zalim kalau memanjangkan cahaya, karena memang tetap kan posisinya tadi tetap 3 kali, cuma dilebihkan ini. Yang dilebihkan apa? Jangkauan wudunya. Nah, area wudunya dilebihkan. Gitu. Ini nggak zalim nggak? Justru itu sunnahnya, malah kita disuruh memanjangkan cahaya. Itu yang zalim tadi atau yang nyeleweng tadi karena melebihkan jumlah airnya. Gitu. Kalau ini kan memanjangkan cahayanya. Wallahu a'lam. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Pak Agung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bertanya Ustaz, kalau kita lagi di rumah sakit misalkan diinfus salah satu tangan kita sebelah kiri dan kanan, itu lebih afdalnya bagaimana? Apakah kita tetap wudu sebelah sisi kanan saja lalu yang kiri dibasuh, atau lebih afdalnya tayamum? Tapi ada sebenarnya ada di kamar mandi misalkan kalau kita lagi di rumah sakit diinfus salah satu. Terima kasih. Kalau diinfus tangannya salah satu, kemungkinan pergerakannya gimana kira-kira? Masih bisa jalan. Ini kembali ke kaidah ya. Jadi juga kembali ke adil yusru. Ya. Kalau kira-kira misalnya yang satu, jadi ribet banget kan? Kalau nanti dikhawatirkan menyusahkan itu dalam artian misalnya apa, mungkin air infusnya jadi macet gitu ya, atau kemudian jadi lepas atau jadi mudaratnya banyak, ya nggak masalah, tayamum saja kalau memang seperti itu ya. Jadi bukan berarti kan masih ada air, iya betul masih ada air, tapi mungkin mudaratnya jauh lebih. Atau kalau tidak masih mungkin nggak bisa yang kanan kan, ketika basuh yang kanan kan kirinya juga gerak-gerak juga. Ya, nah, khawatir nanti pas beginiin kaki gitu kan, masih banyak ya. Pokoknya dilihat pertimbangannya dulu. Kalau misalnya sangat menyusahkan ya sudah, kembali ke kaidah. Apa kaidahnya? Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Itu kaidahnya. Ya, al-masyaqqah, kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Ya. Orang berwudu itu ya dengan orang
bersuci itu dengan air, makanya berwudu. Tapi sulit sulit di sini tadi airnya ada, cuma cara menggunakannya ribet nanti. Maka boleh turun ke tayamum gitu. Jadi dihukumi darurat turun dia gitu. Ya. Jadi gimana? Nggak bisa wudu ya sudah tayamum gitu. Ya. Terus kemudian dalam Al-Quran disebutkan dan Allah tidak jadikan dalam agama ini kesulitan. Ya, gara-gara itu akhirnya setiap wudu selesai wudu gara-gara pakai ini panggil perawatnya lagi, bu ini copot, bu ini ya, itu kan juga bagian dari kesulitan. Nggak masalah ganti tayamum saja. Allah Kita tanya. Tadi posisi wudhu berdoa ya, habis wudhu tadi, apakah kita harus menghadap kiblat atau menghadap kemana saja ketika kita berdoa itu? Dan apakah biasa saja tanpa mengatakan atau harus mengangkat tangan? Itu pertama. Yang kedua tentang tadi jumlah membasuh air lebih dari 3 kali. Itu kan tadi ada hadis atau apa tadi bilang masuk kategori dolim ya. Nah kalau seandainya kita sampai ya, lebih dari jumlah 3 kali, sebenarnya nggak masalah ya. Artinya tetap sah juga ini ya. Gitu. Cuma tadi keabdolannya mungkin kurang, gitu kan, karena mungkin tidak terlalu berlebih-lebihan. Saya kira itu kita baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi selesai berwudu, apakah doanya harus menghadap kiblat? Apakah harus mengangkat tangan? Di sini nggak disebutkan secara khusus ya. Kemudian Nabi mengangkat tangannya, kemudian menghadap kiblat, kemudian nggak disebutkan. Secara khusus tidak disebutkan. Tapi mungkin ini bab lagi, bab adab. Kalau nggak diatur secara khusus, dan ini kan juga bagian sesuatu yang di luar wudunya, udah selesai. Nah, jadi gimana? Mungkin hikmahnya, khawatirnya begini, kalau dia nggak angkat tangan, dia ngadep kemana aja, bisa jadi kesannya seakan-akan tidak ada doa setelah wudu. Kan kalau ada orang misalnya habis wudu begini misalnya, orang ngapain tuh? Nah pasti orang nanya, tuh orang ngapain? Kan nggak mungkin begini kecuali doa kan gitu. Tapi kalau dia misalnya, nah saya mah sambil jalan aja doanya kan, selesai gitu wudu itu langsung ngomong. Bisa jadi nggak ada proses pembelajaran kepada orang atau ini. Kalau kepada anak kan juga akan nanya gitu. Kok udah selesai tapi madep sana sih doa gitu. Emang ada doanya? Nah gitu paling tidak. Ya, jadi lebih kepada pengajaran. Ya. Jadi apakah harus angkat tangan ini? Terus kalau angkat tangan jadi dosa nggak atau jadi bid'ah nggak? Ya nggak juga, nggak apa-apa angkat tangan. Gitu. Mau doa angkat tangan boleh, nggak angkat tangan boleh. Gitu. Kecuali memang doanya yang diatur gitu. Kalau doanya diatur khusus, memang suruh angkat tangan, ya angkat tangan. Kalau nggak diatur ya silakan aja. Ya. Dan juga misalnya kita berdoa begini nih, misalnya gitu, ada orang jahat di depan gitu, kita nggak begini. Enggak begitu juga. Dalam hati langsung berdoa ya Allah, saya dari kezaliman orang itu kan begitu. Ya mungkin kalau dia begini malah tambah takut kayaknya. Bisa juga. Jadi nggak masalah Pak. Mau apakah diangkat tangan atau tidak, menghadap kiblat atau tidak. Nah saya lebih kepada adab aja sih, adab dalam berdoa. Yang kedua tadi masalah zalim ya. Ya lebih dari 3 gitu. Karena memang pertama kalau ditanya, letterlock hadisnya nyebutkan begitu. Siapa yang melebihi itu dianggap nyeleweng, menyimpang, ya. Terus kemudian zalim. Ya, mungkin ini sebagai peringatan. Ya, jangan sampai begitu. Kalau memang udah cukup 3 aja, nggak usah nambah-nambah gitu. Ya, lebih kepada larangan tapi untuk peringatan. Ya. Kalau dilakukan gimana? Jadi nggak sah? Ya nggak, tetap sah. Gitu betulnya sah. Wallahu a'lam. Bapak tadi satu di depan mau bertanya. Oh silakan. Satu lagi. Ustaz, saya tadi kan mendengarkan bahwa di
akhir zaman umat Rasul itu kan bersahaya karena wudhu dia. Nah, saya mau nanya itu begini Ustaz, yang dulunya Muslim, habis itu murtad, dia kan karena wudhu, itu gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang tua ya, orang tua kita yang dengan kondisinya mungkin sudah di kursi roda atau sudah terbaring, ya, itu bagaimana wudhunya? Apakah hanya nggak bisa ke kamar mandi gitu ya, bisa itu? Apakah tayamum atau bagaimana? Dulu Muslim, tadi kan disebutkan umatku nanti dikenal dengan bekas wudhunya. Dulu Muslim pernah wudhu, pernah sholat, terus kemudian murtad, keluar dari Islam. Apakah nanti ada cahayanya pada hari kiamat? Tidak, karena yang dihukumi yang terakhir. Ya, itulah yang disebut dengan kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal kalian itu ditentukan pada bagian akhirnya. Makanya kita nggak tahu nih, apakah masih tetap dalam keadaan beriman atau tidak beriman. Ya, makanya berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu selalu berdoa. Atau kita minta kepada Allah ujungnya husnul khatimah, begitu. Nah, jadi meskipun dia sudah itu sudah, karena yang dihukumi yang terakhir. Terakhirnya gimana? Murtad, kafir, dia sudah selesai. Dia nggak ikutan. Wallahu a'lam. Terus kemudian orang tua yang sudah berbaring di tempat tidur atau di kursi roda, terus wudhunya gimana? Nah, kalau misalnya itu tapi masih sadar kan Pak ya, misalnya mau sholat, mau wudhu ya, diwudhukan aja Pak. Diwudhukan aja, nggak apa-apa, diwudhukan. Jadi selagi orang itu sehat ya, artinya kena air dia nggak merasa dingin, nggak apa gitu kan, ya nggak apa-apa, wudhukan aja, ambil itu udah, ambil aja yang ininya. Kalau misalnya terkait dengan masih bisa dulu nggak Pak misalnya? Ya, kursi roda bisa. Kursi roda bisa nggak apa-apa. Ya diwudhukan aja. Ya, misalkan setrukan tangannya dia nggak bisa bergerak, diwudhukan aja, ambil, diwudhukan. Ya, ingat kalau basuh berarti ada air yang netes. Ya minimal 3. Isalatul ma' dulu 3 tetes, ambil air begini kan, netes 1, 2, 3 udah, insya Allah itu cukup. Ya, bukan dengan sekedar airnya nggak ada yang netes, itu namanya musam. Kalau ghuslun isalatul ma', ada airnya ngalir gitu. Ya, tidak ambil aja. Nah, mungkin bawahnya dikasih baskom atau apa sehingga nggak basahin dia. Tangannya juga diwudhukan, insya Allah. Kalau misalnya umur susah, nah di sini letaknya, karena orangnya stroke gitu kan, ya sudah, kan sunnah itu. Ambil aja yang rukunnya, ya. Sebelum niat, basuh wajahnya. Terus kemudian tangannya, usap kepalanya, kakinya sudah selesai. Begitu. Kalau kondisi berbaring nggak? Berbaring. Nah, kondisi berbaring gitu ya. Ya sudah, pokoknya yang penting jadi gini kan aja. Berarti tapi tetap dijaga ya, jangan sampai misalkan masuk lagi dulu dan sebagainya. Udah. Ya kalau berbaring udah ini kan aja, masih bisa begini nggak? Ya diusapkan begini. Yang penting tadi ada air yang netesnya 3. Pokoknya semampunya, ingat ya, ini semampunya. Bedanya nih, kaidahnya. Kalau terkait perintah, kerjakan kata Nabi, mastata'tum, semampunya. Gitu. Ya, semampunya, sebisanya dia. Tapi kalau babnya larangan, fajtanibuhu, jauhi dia sejauh-jauhnya. Gak bisa tuh sedikit-sedikit. Gitu, bedanya. Saya nggak bisa sholatnya diri, silahkan duduk. Nggak bisa duduk berbaring. Saya nggak bisa wudhu, tayamum, selesai. Saya nggak bisa wudhu, diwudhukan gitu. Wallahu a'lam. Ya, apa? Mungkin ini pernah dibahas di ini sebelumnya, tapi barangkali kalau boleh saya menanya terkait dengan berkumur kemudian menyisakan air untuk dihirup ke dalam hidung. Itu hadisnya seperti apa?
Ya, ini disebutkan ya tentang berkumur ini. Ada satu riwayat ya. Jadi antara kan begini, kalau berkumur ya Nabi itu menggunakan tangan kanan. Berkumur ya, ambil tangan kanan, masukin, buang. Ambil lagi tangan kanan, berkumur, buang. Itu satu riwayat. Nah, dikaitkan dengan memasukkan air ke hidung. Air ke hidung juga sama, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis di sini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'un thumma liyastanthir. Ya. Jadi jika salah seorang di antara kalian berwudu, hendaklah memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian hendaklah dia mengeluarkan kembali. Ada istinsyaq. Nah, gitu. Nanti juga ada yang Nabi disebutkan, Nabi menggunakan dengan satu ini. Tapi kalau saya agak susah namanya. Jadi satu saupan begini, itu satu masuk ke mulut, satu masuk ke hidung, berbarengan. Ya, kalau saya agak sulit. Tapi kalau tangan dua masih mungkin. Ya, kalau tangan dua masih mungkin. Ya, jadi satu masuk ke hidung, ke mulut, satu lagi masuk ke hidung. Jadi itu benar Pak. Ada ada keterangannya. Tapi saya memilih ini kembali lagi ke bisa atau tidak bisa. Ya, kalau dua tangan saya bisa, tapi saya ingin mengambil pendapatnya Nabi kumur-kumur pakai tangan kanan, masukkan air ke hidung pakai tangan kanan juga, gitu ya. Jadi itu ada keterangannya. Kalau memang bisa silakan. Ya, Nabi itu begitu memang. Ya, jadi satu tangan itu satu ke mulut, satu ke hidung. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Dan ya Rabbana alhamdulillah yang bagi dijaga wajhika karim ya maksum sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma atina husnal taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.